Pernahkah kalian mendengar orang berkata bahwa Timor Leste tidak bisa hidup tanpa Indonesia? Bahwa semua barang di Timor Leste berasal dari Indonesia? Bahwa ekonomi Timor Leste masih bergantung penuh pada Indonesia? Bahwa tanpa Indonesia, Timor Leste tidak akan bisa berkembang? Kalimat seperti ini sering muncul di media sosial, di kolom komentar, di video-video politik, bahkan kadang diucapkan dengan nada meremehkan. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua itu benar? Mari kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana, supaya mereka bisa paham baik-baik. Sebenarnya, banyak orang yang tidak memahami bagaimana sebuah negara mudah dibangun. Karena jika kita melihat lebih dalam, hubungan antara Timor Leste dan Indonesia sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar bergantung. Ya, benar bahwa Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang sangat besar dengan Timor Leste. Ya, benar bahwa banyak produk Indonesia masuk ke pasar Timor Leste. Namun apakah itu berarti Timor Leste lemah? Belum tentu juga. Karena dalam dunia modern, hampir semua negara di dunia saling bergantung satu sama lain. Bahkan negara-negara maju sekalipun tidak bisa hidup sendiri. Amerika membutuhkan China untuk produksi barang. Eropa membutuhkan energi dari luar. Singapura membutuhkan Malaysia untuk air bersih dan pasokan tertentu. Dan banyak negara ASEAN saling terhubung dalam perdagangan. Jadi, ketika Timor Leste membeli produk dari Indonesia, itu bukan otomatis tanda kelemahan. Itu adalah bagian dari hubungan ekonomi regional. Dan disinilah banyak orang salah memahami situasi Timor Leste karena mereka melihat perdagangan tetapi tidak melihat proses pembangunan negara. Mereka melihat barang Indonesia di toko-toko Dili, tetapi tidak melihat bagaimana Timor Leste sedang membangun fondasi negaranya sedikit demi sedikit. Karena membangun negara bukan pekerjaan 5 tahun, bukan pekerjaan 10 tahun. Bahkan negara-negara maju membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk menjadi kuat. Dan Timor Leste adalah salah satu negara termuda di Asia. Negara ini lahir dari perjuangan panjang, dari konflik, dari kehancuran infrastruktur, dari kondisi yang sangat sulit setelah kemerdekaan. Ketika merdeka pada tahun 2002, banyak fasilitas dasar bahkan belum memadai. Jalan rusak, listrik terbatas. Institusi pemerintahan masih baru, ekonomi belum stabil. Dalam kondisi seperti itu, tentu negara membutuhkan waktu untuk berdiri kuat. Dan salah satu negara terdekat yang secara geografis paling mudah menjadi mitra dagang adalah Indonesia. Itu hal yang normal, karena jarak mempengaruhi biaya logistik. Produk dari Surabaya atau Kupang tentu lebih mudah masuk ke Dili dibanding barang dari Eropa atau Amerika. Maka tidak heran jika banyak kebutuhan sehari-hari berasal dari Indonesia. Tetapi sekali lagi, membeli barang dari negara tetangga bukan berarti tidak punya masa depan. Justru banyak negara kecil di dunia melakukan hal yang sama. Lihat Singapura, negara itu sangat maju. Tetapi mereka juga mengimpor sebagian besar kebutuhan mereka dari luar negeri. Kenapa? Karena luas wilayah terbatas, dan Timor Leste juga menghadapi tantangan serupa. Negara ini kecil, populasinya sedikit, industri manufaktur masih berkembang, maka impor menjadi bagian dari strategi ekonomi. Namun yang sering tidak dibahas adalah Timor Leste juga sedang membangun kemampuan dalam negeri. Pemerintah terus memperbaiki infrastruktur, jalan-jalan diperluas, pelabuhan diperbaiki, bandara dikembangkan, sektor pendidikan mulai diperkuat. Semua ini tidak langsung terlihat dalam satu malam, tetapi prosesnya berjalan. Dan banyak orang lupa bahwa negara muda membutuhkan stabilitas sebelum bisa menjadi pusat industri besar. Selain itu, Timor Leste sebenarnya memiliki aset besar yang jarang dibahas orang, yaitu Petroleum Fund. Dana minyak dan gas yang dimiliki Timor Leste termasuk sangat besar jika dibandingkan ukuran negaranya. Dana ini menjadi salah satu sumber utama pembangunan nasional. Dan keberadaan Petroleum Fund menunjukkan bahwa Timor Leste bukan negara tanpa sumber daya. Negara ini punya potensi, punya kekayaan alam,
punya posisi strategis, dan punya peluang besar di masa depan. Masalahnya hanyalah bagaimana mengelola semua itu secara perlahan dan berkelanjutan. Karena membangun negara tidak cukup hanya punya uang. Perlu sumber daya manusia, perlu pengalaman administrasi, perlu stabilitas politik, perlu infrastruktur, perlu pendidikan. Dan semua itu membutuhkan waktu. Kadang orang membandingkan Timor Leste dengan negara yang sudah puluhan tahun stabil, padahal titik awalnya berbeda. Timor Leste memulai perjalanan negaranya dari kondisi yang sangat berat. Namun meski begitu, negara ini tetap bertahan, tetap berjalan, tetap membangun, dan itu sendiri adalah pencapaian besar. Bahkan banyak pengamat internasional mengakui bahwa Timor Leste berhasil menjaga stabilitas relatif dibanding banyak negara posko-konflik lainnya. Ini bukan hal kecil, karena banyak negara yang baru merdeka justru jatuh ke perang saudara berkepanjangan. Tetapi Timor Leste perlahan membangun institusi negaranya, dan sekarang dunia mulai melihat potensinya. Apalagi dengan rencana masuk ASEAN, keanggotaan ASEAN bisa membuka peluang ekonomi yang jauh lebih besar. Perdagangan meningkat, investasi meningkat, konektivitas meningkat. Dan ini bisa membantu Timor Leste mengurangi ketergantungan pada satu negara saja. Karena nantinya hubungan ekonomi akan semakin luas dengan seluruh Asia Tenggara. Namun di sisi lain, hubungan baik dengan Indonesia tetap penting. Karena Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah panjang. Memiliki hubungan geografis yang dekat, memiliki hubungan budaya di beberapa wilayah, dan hubungan ekonomi antara dua negara sebenarnya bisa saling menguntungkan. Indonesia menjual produk ke Timor Leste, tetapi Indonesia juga mendapat manfaat ekonomi dari perdagangan itu. Jadi hubungan ini bukan hanya satu arah. Inilah yang sering dilupakan banyak orang di internet. Mereka menganggap perdagangan sebagai tanda kelemahan. Padahal perdagangan adalah hubungan timbal balik. Dan dalam ekonomi modern, tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri. China berdagang dengan Amerika. Amerika berdagang dengan Jepang. Eropa berdagang dengan Timur Tengah. Semua saling terhubung. Maka jika Timor Leste berdagang dengan Indonesia, itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu sesuatu yang normal. Yang lebih penting adalah bagaimana Timor Leste menggunakan waktu ini untuk memperkuat fondasi negaranya. Dan tanda-tanda itu sebenarnya mulai terlihat. Pembangunan jalan mulai berjalan di banyak daerah. Fasilitas umum mulai meningkat. Pemerintah mulai mendorong investasi. Sektor pariwisata mulai diperkenalkan. Anak muda Timor Leste juga mulai banyak belajar di luar negeri. Semua ini adalah investasi jangka panjang, karena kekuatan negara tidak dibangun dalam satu generasi saja. Kadang membutuhkan 2 atau 3 generasi. Dan rakyat Timor Leste memahami bahwa perjalanan negara mereka masih panjang. Namun mereka juga tahu bahwa negaranya punya harapan, punya masa depan, punya peluang untuk berkembang lebih besar. Karena yang menentukan masa depan sebuah negara bukan hanya ukuran wilayahnya, tetapi bagaimana rakyat dan pemimpinnya membangun negara itu. Dan jika kita jujur, banyak negara yang dulu diremehkan, sekarang justru menjadi maju. Dulu Singapura dianggap kecil dan tidak punya sumber daya. Dulu Korea Selatan miskin. Dulu banyak negara Asia dianggap tidak punya masa depan. Tetapi mereka berkembang karena fokus pada pembangunan jangka panjang. Dan Timor Leste juga punya kesempatan yang sama. Tentu tantangannya besar. Kemiskinan masih ada, pengangguran masih menjadi masalah. Ekonomi masih perlu diversifikasi. Namun, itu bukan berarti negara ini gagal, karena semua negara berkembang menghadapi tantangan serupa. Yang penting adalah arah perjalanannya, dan Timor Leste masih terus bergerak. Mungkin lambat, tetapi tetap bergerak maju, karena negara muda tidak bisa langsung sempurna. Dan masyarakat internasional sebenarnya mulai memberi perhatian lebih kepada Timor Leste. Investor mulai melihat peluang. Negara-negara tetangga mulai memperkuat hubungan. Organisasi internasional terus mendukung pembangunan. Semua ini menunjukkan bahwa dunia tidak melihat Timor Leste sebagai negara tanpa harapan. Justru banyak yang melihat potensinya di masa depan. Maka, ketika ada orang yang berkata bahwa Timor Leste
hanya bergantung pada Indonesia, kita harus melihat persoalan ini dengan lebih adil. Ya, Indonesia memang mitra penting, tetapi itu tidak berarti Timor Leste tidak bisa berkembang, karena hubungan dagang bukan tanda penjajahan. Bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses ekonomi modern. Dan seiring waktu, Timor Leste bisa memperluas hubungan ekonominya dengan negara lain, bisa memperkuat produksi lokal, bisa meningkatkan pendidikan dan industri. Tetapi semua itu membutuhkan proses, membutuhkan kesabaran, membutuhkan stabilitas, dan rakyat Timor Leste berhak diberi kesempatan untuk membangun masa depan mereka sendiri tanpa terus diremehkan. Karena setiap negara punya perjalanan sejarah yang berbeda, dan Timor Leste masih berada dalam bab awal perjalanannya sebagai negara merdeka. Namun, meski masih muda, negara ini sudah menunjukkan satu hal penting, kemampuan untuk bertahan meski menghadapi banyak tantangan. Dan itu adalah fondasi yang sangat penting bagi masa depan. Karena negara yang mampu bertahan punya kesempatan untuk berkembang lebih besar di masa depan. Jadi, apakah Timor Leste masih memiliki hubungan ketergantungan ekonomi dengan Indonesia? Dalam beberapa sektor, iya. Tetapi, apakah itu berarti Timor Leste lemah atau tidak punya masa depan? Itu tidak benar. Karena hubungan ekonomi adalah hal normal antar negara, dan Timor Leste masih terus membangun dirinya. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, menuju masa depan yang ingin mereka capai sendiri. Dan mungkin beberapa puluh tahun dari sekarang, dunia akan melihat Timor Leste dengan cara yang sangat berbeda dibanding hari ini. Karena sejarah sering membuktikan, negara yang dulu diremehkan, kadang justru mampu mengejutkan dunia.